Baik, sambil lalu kita akan membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Seperti biasa, sebelum kita mulai majelis ini, kita mengirim suratul Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وآله أصحابه أزواجه وذرياته وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين المهددين وأزواج الطهرات المهاتمين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع أولياء الشهداء الصالحين والعلماء العاملين وذات المحسنين خصوصا إلى أرواح جميع مشايخنا ثم إلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعواننا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد صراط الذين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند متصل إلى الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. إلى قوله باب الوضوء. Para ibu, para jamaah peserta pesantren online yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan pembacaan Kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah sampai ke pembahasan babul wudu. Babul wudu, bab menjelaskan tentang wudu. Jadi setelah kemarin membahas tentang najis dan cara mensucikannya, sekarang kita akan masuk ke pembahasan al-wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwaki ma'a kulli wudu'in." Sabda Nabi, laula an asyqa, seandainya tidak aku memberatkan, seandainya aku tidak merasa memberatkan ala ummati, atas umatku, la amartuhum, niscaya aku akan perintahkan mereka disiwakih, memakai siwak, ma'akun liwudu'in, beserta atau di saat setiap wudu. Nah, dalam pembahasan pertama di bab wudu ini, Rasulullah menganjurkan kepada kita memakai yang namanya siwak. Siwak itu sesuatu yang agak keras atau agak kasar yang dipakai untuk membersihkan gigi. Membersihkan gigi itu definisi siwak ya. Nah, sebaiknya memang siwak itu memakai kayu arok namanya. Ada namanya kayu arok. Kayu arok itu kayu yang masyhur dan sudah sangat terkenal di mana para haji atau orang yang sepulang umroh biasanya akan membawa kayu arok tersebut. Yaitu sebuah akar yang sangat terkenal di negeri Arab sana atau di Saudi sana. Itu yang disebut dengan kayu arok. Itu yang paling afdal ya. Seperti inilah kira-kira yang paling afdal.
Tapi sebenarnya seluruh sesuatu yang khasid, syai'un khasid dalam bahasa ulama fikih, sesuatu yang agak keras dan kasar itu boleh dijadikan siwak, gitu ya. Boleh dijadikan siwak. Dan Rasulullah itu termasuk pecinta siwak. Jadi Rasulullah itu selalu memakai siwak fi kulli halatihi, kata Siti Aisyah. Dalam setiap tingkah lakunya. Mau duduk siwakan, mau tidur siwakan, bangun tidur ngambil siwaknya lagi. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk putrinya Siti Fatimah itu sangat mencintai siwak. Sehingga siwak itu sempat membuat Sayyidina Ali, suami dari Siti Fatimah, cemburu. Sehingga Sayyidina Ali itu menggubah sebuah syair kecemburuan yang pada isinya, seandainya kamu manusia, wahai siwak, niscaya sudah aku bunuh. Di dalam syair Sayyidina Ali, karramallahu wajhah. Ini berarti siwak itu sesuatu yang sangat disukai oleh Rasulullah dan sangat diridhoi oleh Allah. Dalam sebuah hadis lain disebutkan as-siwak munadzifun lil fami wa mardatun lirrabb. Siwak itu membersihkan lisan, membersihkan lidah, mulut, dan juga wa mardatun lirrabb. Para malaikat juga sangat suka kepada orang-orang yang memakai siwak, gitu ya. Itu definisi siwak. Jadi kullu syai'in khasid, setiap segala sesuatu yang kasar, yang keras, maka boleh dijadikan siwak. Termasuk kata ulama, umpamanya kepepet, ia bisa memakai ujung-ujung baju, gitu ya. Ujung-ujung baju, lepitan-lepitan bajunya, misalkan, kalaupun lupa. Nah, bahkan ada yang sangat lucu menurut saya dan tapi itu dibahas di dalam ilmu fikih, bahwa siwak itu katanya sunnah kecuali dari bagian tubuhnya sendiri. Umpamanya bersiwak dengan jarinya sendiri, itu tidak masuk kesunahan, tidak masuk. Terus kalau jari orang lain bagaimana? Diambil jari orang lain, kemudian dibuat siwak. Tapi otomatis teman-teman sampean akan marah-marah gitu ya. Nggak ada yang mau. Itu malah dapat. Jadi siwak itu harus dari suatu selain dari tubuh kita. Selain dari bagian tubuh kita. Ya seperti lepitan-lepitan baju tadi. Ujung-ujung baju itu siwak. Gitu ya. Kemudian ya seperti itu tekniknya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memakai siwak hampir di semua perilakunya, semua perilakunya. Makanya di sini kata Nabi laula an asyukkoh. Terutama siwak itu sangat-sangat disunnahkan tatkala mau wudhu. Maka di sini dikatakan laula an asyukkoh. Seandainya saya tidak merasa akan memberatkan umatku, pasti aku perintahkan mereka memakai siwak. Berarti Nabi itu dasar hatinya adalah rahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu adalah seorang pribadi yang sangat penyayang terutama terhadap umatnya. Dia nggak mau merepotkan umatnya. Beliau tidak mau merepotkan umatnya. Sehingga apapun yang memiliki potensi akan merepotkan, itu oleh Nabi akan dicari yang ringan.
Ma khuyyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Nabi tidak diberi pilihan dua, kecuali Nabi akan memilih yang paling ringan. Illa ikhtara aisarahuma. Selama masih bisa yang ringan, kenapa ngambil yang berat itu Nabi ya? Karena beliau sebagai qudwah, panutan bagi umatnya. Otomatis semua yang dilakukan oleh Nabi itu dipikirkan umatnya. Yang dipikirkan adalah umatnya. Contoh misalkan, contoh lain ya, salat tarawih gitu. Nabi dulu salat tarawih berjamaah. Gitu. Nabi salat di Masjid Nabawi, di masjid beliau, Masjidur Rasul. Kemudian sahabat datang bermakmum. Malam pertama begitu. Malam kedua begitu lagi. Malam ketiga Nabi gak keluar. Nabi gak keluar secara sengaja. Ditunggu-tunggu sama sahabat. Sampai sahabat itu agak apa ya, agak mancing-mancing gitu loh. Ngobrol agak keras. Sampai pura-pura. Ya biar Nabi tahu kalau Nabi itu ditunggu. Tapi Nabi gak keluar sampai subuh. Baru keluar. Kemudian Nabi mengatakan, saya khawatir sholat tarawih ini diwajibkan atas kalian. Dulu di peristiwa Isra juga Nabi menunjukkan kasih sayangnya beliau kepada umatnya. Di mana sholat itu sebenarnya disyariatkan 50 kali. Tapi kemudian ditawar ke Allah hingga tersisa 5 kali dalam sehari semalam. Nah, begitu juga dengan peristiwa siwak. Siwak ini Nabi berpikir laulaan asyukoh. Saya khawatir akan memberatkan. Artinya apa? Siwak dalam waktu-waktu tertentu itu sunnah muakkadah. Sunnahnya sangat disunnahkan. Gitu. Sunnahnya sangat disunnahkan. Nggak hanya sekedar sunnah, tapi sunnah muakkadah. Sunnah yang dikuatkan. Laulaan asyukoh. Di sini juga mengindikasikan bahwa kita sebagai umatnya itu harus perhatian dengan sunnah-sunnah semacam ini. Karena Nabi memakai redaksinya laulaan asyukkah. Laulaan asyukkah. Apalagi di sini ditambah dengan ada la lagi ya. La amar tukum. Itu lanya adalah la litaukid kata ulama ahli bahasa. La untuk menguatkan lagi. Seandainya aku tidak merasa akan memberatkan umatku, la amartu, maka pasti aku wajibkan, aku perintahkan. Itu siwak. Ya. Jadi siwak itu fadilahnya sangat besar. Siwak itu diridhai Allah. Siwak itu disukai oleh para malaikat, oleh Rasulullah dan para sahabat. Juga siwak itu mempermudah keluarnya ruh. Mempermudah keluarnya ruh bagi orang yang sakaratul maut. Sehingga orang-orang yang sakaratul maut, yang hampir wafat, itu disunahkan untuk disiwaki. Begitu. Disiwaki, begitu. Oleh yang menunggu. Jadi selain dia ditalkin dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, itu juga disunahkan disiwaki. Agar apa kata ulama? Agar keluarnya ruh itu ringan bagi dirinya. Tidak berat. Karena proses keluarnya ruh itu adalah proses yang paling pedih. Gitu. Dalam riwayat hadis itu seperti disayat 70 kali. Sakitnya itu seperti disayat pedang atau pisau 70 kali. Ada yang mengatakan di hadis yang lain 30 kali. Jadi sayatannya itu 30 kali.
Sehingga sakaratul maut itu kata ulama bagi seorang mukmin itu menjadi takfirun lidzunub, untuk melebur dosa-dosanya dia. Dosa-dosanya dia. Dan di peristiwa sakaratul maut itu adalah peristiwa yang sangat menentukan karena godaan akan muncul di sana. Umpamanya apa? Setan, iblis itu menggoda agar orang tersebut melepas keimanannya. Dia dengan segala cara muncul dalam wajah orang-orang yang dicintai dan menggodanya bahwa begini dan begitu. Nah, siwak itu termasuk yang mempermudah keluarnya ruh. Bahkan dalam semua tafsir disebutkan bahwa sesuatu yang terakhir kali masuk ke dalam lidah yang mulia Nabi Muhammad SAW itu adalah siwak. Itu adalah siwak. Jadi Nabi ketika sakaratul maut, ketika maut mau menjemput, itu Nabi menunjuk pada siwak. Jadi waktu itu keluarga beliau sudah mendekat semua dengan sahabat-sahabat terdekatnya. Kemudian ada sepupunya yang memegang siwak, yaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu memegang siwak. Nah, Nabi menunjuk ke arah siwak Abdullah bin Abbas. Kemudian Nabi berikan oleh Abdullah bin Abbas diberikan. Kemudian karena siwaknya itu masih keras, maka oleh Siti Aisyah, karena Nabi itu wafat dalam pangkuan Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah itu yang memangku Nabi ketika Nabi wafat. Itu karena siwaknya keras, maka Siti Aisyah berinisiatif untuk membuat siwak tersebut menjadi halus dan lembut dengan cara apa? Ya dengan cara beliau lembutkan melalui lidah beliau, lidah Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah sesuatu yang terakhir kali masuk ke dalam lidah Rasulullah adalah siwak dan air liur Siti Aisyah. Ini menunjukkan sebuah kemuliaan Siti Aisyah. Maka tidak benar beberapa kelompok di dalam Islam yang membenci Siti Aisyah, misalkan mohon maaf kelompok Syiah gitu. Itu tidak benar. Karena Siti Aisyah ini adalah salah satu istri Nabi yang paling dicintai oleh Nabi, salah satu yang dicintai oleh Nabi dan harus kita hormati sebagai ibu kita. Wa azwajuhu ummahatuhum, kata Al-Qur'an. Istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu kalian, ibu-ibu umat Islam. Karena ibu makanya tidak boleh dinikahi. Setelah Nabi wafat, maka istri-istri Nabi itu haram dinikahi oleh umatnya. Kenapa? Karena ada nas Al-Quran mengatakan bahwa ummahatuhum, gitu. Wazwajhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu umatnya. Jadi ibunya kita. Ibu kok nggak dihormati, nah, itu keliru besar. Ibu itu ya harus dihormati. Ya. Akhrajahu, hadis ini diriwayatkan atau dikeluarkan di dalam Muwatta Imam Malik. Akhrajahu Malikun wa Ahmadu, dan Imam Ahmad. Wan Nasai, dan Imam An-Nasai, wa sahahu, dan menganggap hadis ini sahih Ibnu Huzaimah, yaitu Imam Ibnu Huzaimah. Wa dzakarahu, dan telah menyebutkannya Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari ta'liqan, berupa hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq itu hadis yang digantungkan. Jadi
Imam Bukhari itu langsung mengatakan qala Rasulullah, itu namanya hadis mu'allaq. Tapi seluruh hadis mu'allaq di dalam Sahih Bukhari itu ditemukan sanadnya. Seluruh hadis mu'allaq, seluruh hadis yang loncat dari Imam Al-Bukhari langsung ke Nabi itu ditemukan transmisinya. Imam Bukhari ngambil dari siapa, ngambil dari apa, terus sampai ke Rasul. Itu ditemukan. Berbeda dengan mu'allaqat Imam Malik di Muwatta. Di Muwatta Imam Malik itu juga melakukan ta'liq. Nah, itu ada beberapa yang belum ditemukan apa namanya? Transmisinya, sanad hadis tersebut. Jadi seluruh hadis Bukhari itu betul sesuai namanya oleh Imam Bukhari disebut Sahih. Sahihul Bukhari. Sahih, kitab sahihnya Imam Bukhari. Nah, kecuali di beberapa kondisi itu dimakruhkan memakai siwak. Dimakruhkan memakai siwak. Kapan? Semisal memakai siwak setelah zawal. Setelah matahari tergelincir. Setelah duhur. Itu makruh. Setelah duhur di hari puasa, gitu. Maaf, setelah duhur di hari Ramadan itu makruh. Kenapa? Ya karena Nabi tidak pernah melakukannya. Pertama, kedua itu kan bau mulut berubah. Bau mulut berubah. Nah, itu nanti di hari kiamat bau mulut orang yang puasa itu lebih harum dari bau misik. Gitu. Sehingga ada yang memakruhkannya. Meskipun ada juga ulama, bukan ada, banyak ulama yang mengatakan nggak makruh kok. Gitu. Kenapa kata yang tidak makruhkan ini? Oh, karena hadis tentang siwak itu jauh lebih banyak daripada hadis yang menunjukkan fadilahnya bau mulut orang yang sedang berpuasa. Jadi kan alasannya tadi dikhawatirkan siwak itu akan mengurangi bau mulut orang yang berpuasa, karena bau mulut tersebut kelak di akhirat menjadi saksi bahwa dia lebih harum daripada misik. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau memakai sikat gigi? Apakah itu dianggap siwak? Nah, sikat gigi itu secara alat gitu, itu sudah memenuhi kriteria siwak. Karena siwak itu semua sesuatu yang bersifat keras, gitu ya. Sesuatu yang bersifat keras dan bukan bagian dari dirinya. Itu bisa disebut siwak. Nah, sikat gigi itu masuk. Gitu ya. Tapi tempatnya, momennya mungkin yang tidak pas. Meskipun kalau diniatkan ketika sikat gigi juga niat siwakan, ya tetap dapat gitu kan, niat di hati. Tapi kan di dalam kamar mandi. Sementara siwak ini sangat disunahkan tatkala wudhu, sangat disunahkan tatkala mau sholat, sangat disunahkan tatkala mau tidur, bangun tidur, seperti itu. Jadi ada benarnya, ya juga ada kelirunya gitu ya. Ketika mengatakan siwak itu sudah cukup, itu sudah siwak itu apa? Sikat gigi itu sudah cukup mewakili siwak. Sekarang ini kan zaman modern, ya betul. Tapi menurut waktu dan momen serta eventnya, itu yang harus juga diperhatikan. Baik, kita lanjut. Kemudian kita lanjut ke hadis selanjutnya. An Humran, Anna Utsmanah. Diriwayatkan dari Humran. Anna Utsmanah, bahwa Sayyidina Utsman da'a, mengundang biwadu'in.
Kalau da'abi itu meminta atau mengundang, minta diambilkan, itu da'aba. Da'a yad'u kan maknanya mengundang atau berdoa. Tapi kalau ketemu ba, itu minta diambilkan. Da'a biwadu'in. Sayyidina Utsman meminta diambilkan wadu, bukan wudu ya. Wadu. Apa wadu itu? Wadu itu adalah air yang dibuat wudu. Air yang dibuat wudu. Itu wadu. Faghasala, kemudian beliau membasuh kaffaihi. Kedua telapak tangannya salah samarratin 3 kali. Nah, ini Sayyidina Utsman berwudu di hadapan banyak sahabat. Sayyidina Utsman sedang mengajarkan wudu yang benar di hadapan sahabat, di hadapan tabi'in. Ini tentunya di hadapan murid-muridnya ya. Maka apa yang dilakukan Sayyidina Utsman pertama kali adalah faghasala kaffaihi. Beliau membasuh kedua tangan. Itu sunnah. 3 kali. Tsumma tamat madah, kemudian berkumur. Wastan syakah, dan memasukkan air. Wastan sarah, dan mengeluarkan air dari hidung. Memasukkan air ke hidung, mengeluarkan air dari hidung. Itu sunnah ya. Kumur, memasukkan air ke hidung, mengeluarkan dari hidung. Tsumma ghasala wajahu, kemudian Nabi membasuh muka beliau. Nabi? Sayyidina Utsman membasuh wajah beliau. Apa yang disebut wajah? Yang disebut wajah min mana sya'ri ra'si, dari ujung rambut, di mana rambut terakhir tumbuh, yaitu ila dzaqani, sampai ke dagu, itu namanya wajah. Dan dari telinga kanan sampai telinga kiri, itu wajah. Nah, itu harus dibasuh dan rata semuanya kena air. Salah samarrat juga 3 kali sunnahnya. Sekali boleh, asal kena semua. Salah, kemudian Sayyidina Utsman membasuh yadahu, tangan kanannya. Yadahul yumna, tangan kanannya. Ilal mirfaq, sampai ke siku. Sampai ke siku. Jadi siku ini sebenarnya bukan masuk anggota wudhu ya. Tapi karena ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka menjadi wajib. Seperti yang sering saya ulang adalah surah, misalkan bagi laki-laki. Pusar bagi laki-laki itu bukan aurat. Tapi karena tanpa pusar ditutupi, yang lain tidak akan tertutup, jadinya menjadi aurat. Tsummal yusra mithla dzalik, kemudian yang kiri juga sama, tangan yang kiri. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian Sayyidina Utsman itu mengusap. Perbedaan masaha. Kata masaha dengan ghasalah ya. Kalau ghasalah di dalam mazhab Syafi'i itu harus mengalir airnya. Ingat-ingat Ibu, kalau ghasalah itu mengalir airnya. Kalau masahah sekedar basah, gitu ya. Nggak harus mengalir. Masahah dengan ghasalah ini berbeda. Yang satu mengusap dengan air, yang satu mengalirkan air, membasuh. Beda membasuh dengan mengusap. Kalau di mazhab Syafi'i, di mazhab Maliki, gurunya itu ghasalah harus disertai ad-dalq. Nggak harus mengalir, tapi dia harus dipijakkan, gitu ya. Summa ghasala rijlahul yumna. Kemudian Sayyidina Utsman membasuh kakinya beliau yang kanan. Ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Salah samarratin 3 kali. Tsummal yusra, kemudian kaki yang kiri, mithla dzalikah, sama seperti itu. Tsumma qalah, kemudian beliau berkata Sayyidina Utsman,
Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tawaddu'ah, berwudu nahwa wudu'i hada. Sama seperti wudhu saya ini. Nah, ini Sayyidina Utsman sedang mempraktekkan teknik tata cara wudhu gitu ya, ala Nabi. Menurut yang beliau saksikan. Nah, di sini di Sayyidina Utsman ini masaha bi ra'sihi, mengusap kepala itu hanya sekali. Kalau kita perhatikan yang lain 3 kali, hanya mengusap kepala itu yang sekali gitu ya. Mengusap kepala itu yang sekali. Kemudian nanti di riwayat yang lain dari sahabat yang lain mengusap kepala itu 3 kali. Kemudian maksud mengusap itu juga kemudian seperti yang saya terangkan tadi ya. Kemudian biroksihi, kenapa? Yang lain kan langsung wasala rijlahu, wasala yadahu, langsung, nggak usah ba. Tapi di masa biroksihi itu pakai ba. Ini yang kemudian dipakai di madhab kita itu, madhab syafi'i, bahwa membasahi kepala itu bisa sebagian karena ba itu namanya litaba'id katanya. Litaba'id itu sebagian kepala. Di dalam Al-Qur'an juga pakai ba. Wamsahu biru'usikum. Dan usaplah dengan kepala kalian, dengan sebagian kepala kalian. Nah, kalimatnya di sini memakai kepala, bukan rambut gitu. Dalam pengertian itu harus lokasi yang diusap itu di kepala. Lokasi yang diusap di kepala. Jadinya nggak sah kalau ada orang perempuan yang memiliki rambut panjang gitu ya. Kemudian dia saking emannya ngusap di ujung rambutnya di sana. Itu nggak sah. Karena kalimatnya biroksihi, harus kepala, bukan rambut. Gitu. Jadi yang harus kena air itu harus di lokasi kepala. Kadarnya sebagaimana? Ya pokoknya sekedarnya itu di mazhab kita. Kalau di mazhab Abu Hanifah ini 1 telapak. Nah, sepertiga. Nah di mazhab Maliki itu harus seluruh kepala. Summa masaha bi ra'sihi itu kepala. Jadi begini kalau di mazhab Maliki ke belakang. Itu ya. Jadi masaha bi ra'sihi itu memberi pilihan-pilihan kepada kita melalui imam-imam mazhab yang memiliki pemahaman yang tidak sama. Imam Maliki mengatakan begini, seluruh kepala. Imam Abu Hanifah 1 telapak. Imam kita, ya pokoknya di kepala, terserah di mana. Yang jelas dia harus di kepala, nggak seperti yang tadi contoh yang salah saya contohkan, yaitu orang panjang rambutnya kemudian dia basui di ujungnya saja, itu tidak kena. Nah ini kan kalau dilihat ada berapa. Nah ini berarti sunnah, wasala kaffaihi ini sunnah gitu ya. Ini juga sunnah, sunnah, sunnah gitu. Ini wajib, 1, 2 wajib, 3 wajib, 4 wajib. Jadi 4 yang disebutkan di sini. Yang 2 lagi, yang nomor 5 dan nomor 6, itu adalah niat. Nomor 1 niat. Nah, nomor 6 terakhir tartib. Nah, tartib. Kenapa harus tartib? Karena di sini hadisnya memakai summah. Summah semua. Kemudian. Berarti nggak boleh yang muncul kemudian
itu didahulukan dari sebelumnya. Harus tertib. Harus berurutan. Karena memakai summah. Summah itu kemudian. Muhammad datang, kemudian Ali, kemudian Zaid, kemudian Amr. Itu berarti beriringan. Nggak bareng. Kalau pakai kemudian. Gitu. Itu yang dipahami oleh ulama. Sehingga rukun wudhu itu ada 6. Niat, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki, kemudian tartib atau berurutan. Loh, membasuh kuping kemana Ustaz? Ya, membasuh kuping memang nggak wajib, tapi sunnah gitu. Kecuali di mazhab Imam Ahmad itu diwajibkan. Dan kuping menurut Imam Ahmad bin Hambal itu adalah bagian dari wajah. Jadi kuping itu wajah. Terus dari mana Ustaz kita tahu ghasala kaffaihi sunnah, ghasala kaffaihi sunnah, matmadah sunnah, istinsyar sunnah. Berkumur, memasukkan air ke hidung, mengeluarkan dari hidung itu sunnah semua. Kita tahunya itu sunnah karena Nabi pernah tidak melakukan itu. Tapi yang 4 ini Nabi selalu melakukannya. Di hadis yang mana? Yaitu di hadis yang lain. Istimbatnya ulama kemudian mengatakan bahwa membasuh tangan itu sunnah, berkumur itu sunnah, memasukkan air ke hidung itu sunnah, dan mengeluarkannya juga sunnah. Baik, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan secara bersepakat antara Bukhari dan Muslim. An Ali radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu fi sifati wudu'in Nabi, di dalam atau tatkala mensifati wudu'nya Nabi. Bagaimana Nabi berwudu'? Qala, Ali berkata sama dengan Sayyidina Utsman tadi, tapi beliau menegaskan wa mazaha bi ra'sihi wahidatan. Nabi mengusap kepalanya beliau yang mulia wahidatan, satu kali. Satu kali. Jadi mengusap satu kali. Itu hadis riwayat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian, nah ini di sini ada hadis, ada lanjutan hadisnya begini. Man tawadda'a nahwa wudu'i hada, kata Sayyidina Utsman. Oh, faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata, barang siapa yang berwuduk seperti wudukku ini, dalam riwayat Utsman ya, summa shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat, la yuhaddisu fihi ma nafsah, tidak berbicara sedikit pun antara wudhu dan sholatnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Maka dosanya diampuni, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Itu fadilahnya. Jadi kalau wudhu, kemudian selesai wudhu, sholat sunnatul wudhu namanya, itu fadilahnya, keutamanya, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Besar sekali. Besar sekali. Dan itu istiqomah dilakukan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu melakukan hal tersebut. Sehingga kata Nabi, suara
suara langkahnya Bilal atau suara terompahnya Bilal, suara sandal sepatunya Bilal. Itu waktu saya Mi'raj ke langit, masuk ke sorga, melihat penghuni sorga, itu suara kakinya Bilal itu sudah terdengar di sorga, padahal orangnya masih di bumi. Maksudnya apa? Itu sebuah kabar baik bahwa Bilal itu akan masuk sorga. Nah, kemudian di sini saya perlu ingatkan bahwa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Jika sampean para ibu semua menemukan hadis yang serupa, fadilah-fadilah ibadah yang serupa dengan ini, ghufira lahu ma taqaddama, ghufira lahu, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, maka itu yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil ya. Dosa kecil, sekali lagi dosa kecil. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, itu dosa kecil, bukan dosa besar. Dan juga bukan dosa yang berkaitan dengan manusia, dengan anak Adam. Karena dosa yang berkaitan dengan manusia biasanya harus minta maaf atau apa namanya? Atau mengganti. Tidak pernah kita mencuri apa misalnya, mencuri singkong masih kecil dulu, atau kita pernah mencuri mangganya tetangga, itu kan hakul adam. Dosa-dosa yang berkaitan dengan anak Adam itu harus minta maaf, harus mengembalikan. Kalau nggak sanggup mengembalikan, ya minta halalnya. Minta halalnya. Itu ya fadilahnya tentang apa namanya, wudhu. Gitu. Dan doa-doa wudhu itu sangat banyak. Ada seorang ulama mengamalkan seluruh atau mempraktekkan seluruh sunnah-sunnah wudhu, itu wudhunya jadinya sejam katanya. Entah ini anekdot apa beneran apa bagaimana. Cuma yang jelas ya begitu. Semisal sebelum masuk kamar mandi kita sunnah bersiwak gitu. Kemudian membaca doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lantas masuk ke dalam wudhu dan begitu seterusnya. Itu ada yang mempraktekkan di dalam kitab itu disebutkan sampai sejam. Entah apakah itu lamanya was-was atau bagaimana. Yang jelas sebisa mungkin ya kita sempurnakan wudhu. Yang dimaksud sempurnakan wudhu itu nanti ada hadis-hadisnya. Dimaksud sempurna wudhunya itu ya diantaranya dilebihkan. Memang yang wajib sampai siku umpamanya, membasuh tangan sampai siku. Tapi sempurnanya itu dilebihkan dari siku. Yang wajib sampai mata kaki, maka sempurnanya dilebihkan dari mata kaki. Itu misalnya. Baik, kita lanjut. Wa Ubaidillah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Ubaidillah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma. Berarti kalau anhuma seperti yang telah lalu, ini bapak dan anak sama-sama masuk Islam. Bapak dan anak sama-sama berstatus sahabat. Berarti Ubaidillahnya sahabat, Zaidnya juga sahabat. Fi sifatil wudu'i. Riwayat tentang sifat wudu. Qala. Ubaidillah bin Zaid berkata, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengusap bi ra'sihi, kepala Nabi, fa'aqbala bi yadayhi wa adbar. Dengan cara ke depan dengan kedua tangannya, kemudian ke belakang. Ke depan berarti begini. Jadi riwayat ini terbalik dari yang biasa ya. Begini. Balik lagi.
Di ke depan akbala thumma adbara. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati. Wa fi lafdin lahuma. Dan dalam sebuah redaksi yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan bada'a bimuqaddimi ra'sihi. Nah, ini yang sebaliknya, bada'a bimuqaddimi ra'sihi. Memulai dari awal-awal kepalanya, kepala bagian depan. Hatta dhahaba fima ila qafahu. Sampai ke tengkuk ke sini. Thumma raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Kemudian mengembalikannya ke tempat semula, ke depan lagi. Jadi ada dua riwayat ya. Bisa mulai dari belakang ke depan, bisa mulai dari depan ke belakang. Itu sunnahnya. Sunnah nabinya begitu. Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari al-Mazini al-Najjar al-Madani. Seorang sahabat. Oh, ini sahabat alladzi qatala Musailamah al-Kadzab bi musyarakati Wahsy. Ini Abdullah atau Ubaidillah bin Zaid ini sahabat yang berhasil membunuh Musailamah. Musailamah itu orang yang mengaku Nabi ya, di zaman Nabi. Jadi ada 3 orang atau 4 orang katanya yang mengaku Nabi sejaman dengan Nabi. Di antaranya adalah Musailamatul Kadzab. Terus ada perempuan namanya Al-Aswad Al-Ansi, perempuan penyihir. Ya, jadi di masa Nabi masih hidup, itu sudah ada yang mengaku Nabi. Apalagi zaman sekarang. Gitu ya. Apalagi zaman setelah Nabi wafat akan banyak. Gitu. Nabi hidup aja sudah ada. Gitu. Makanya di penelitian ada seorang rektor UIN Jogja. Dia meneliti orang-orang yang mengaku Nabi di Indonesia. Kalau tidak salah tahun 2014-an, itu ya dia sangat kaget karena setelah dihitung jumlahnya itu ada sekitar 2.000 orang mengaku Nabi. Dengan banyak modus, tentunya dengan banyak modus. Ya. Yang paling viral dulu misalkan ada Lia Edan itu kan masuk. Lia Edan, Ahmad Musaddiq, banyak. Bahkan ada katanya yang pengikutnya hanya 5 orang yang percaya. Itu juga mengaku Nabi. Nah, Wahsy ini pertobatannya adalah dia berhasil membunuh Musailamah. Wahsy itu kan ketika kafir dia membunuh paman yang dicintai oleh Nabi. Seorang paman Nabi yaitu Hamzah. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu salah satu paman Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi. Nah itu dibunuh oleh Wahsy. Itu Nabi sangat bersedih. Ketika Wahsy memutuskan masuk Islam, itu kata Nabi sebagai manusia, Nabi yang mengatakan, ya Wahsy, selama aku masih hidup, usahakan kamu jangan muncul di hadapanku, kata Nabi. Karena kalau kamu muncul di hadapanku, aku akan teringat pamanku, Sayyidina Hamzah. Gitu ya. Sayyidina Hamzah. Maka Wahsy menjauh dari Nabi. Sebisa mungkin menghindari Nabi. Gitu ya. Tapi Wahsy dalam tekadnya, dalam hatinya memiliki tekad untuk sebagaimana saya membunuh orang penting di dalam Islam, saya juga akan membunuh
orang musuh Islam yang paling sengit. Maka beliau berhasil membunuh Musailamatul Kadzab. Nah, itu ternyata ditemani oleh Abdullah bin Zaid. Seperti itu ya. Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari. Kita baca hadis terakhir sebelum masuk ke sesi diskusi. Wan Abdullah bin Amr, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Ini salah satu ulama sahabah ya. Salah satu ulama sahabat, yaitu putra dari Amr bin As. Amr bin As itu seorang sahabat yang berhasil menaklukkan Mesir. Jadi Mesir itu menjadi Mesir yang Muslim itu di tangan Amr bin As. Di tangan Amr bin As. Fi sifatil wudu'i. Di dalam sifat wudu. Di dalam menjelaskan tentang tata cara wudu. Sifat wudu itu tata cara wudu. Qala. Berkata Abdullah bin Amr, "Tsumma masaha bi ra'sihi." Kemudian Nabi mengusap kepalanya, sebagian kepalanya. Wa adkhala usbu'aihi sabbahataini. Dengan cara Nabi memasukkan dua jari sabbahah. Sabbahah ini telunjuk. Fi udunihi, berarti begini. Wa masaha bi ibhamihi dhahira udunayhi. Kemudian mengusap dengan jempolnya dhahira udunayhi. Luar kupingnya. Kuping bagian luar, berarti begini. Terus kuping bagian luar itu dibasuh begini. Dhahira udunayhi. Itu di dalam hadis ini kita diberitahu cara membasuh telinga. Cara membasuh telinga. Jadi masukkan jari-jari telunjuk ke dalam kuping. Kemudian sela-selanya kuping ini disela-selai gitu ya. Lantas kita jalankan jempol kita di belakang kuping begini. Sela-sela di dalam kuping itu dengan kedua jari telunjuk. Sabbahah itu maknanya tasbih. Jari untuk membaca tasbih. Jari untuk tasbih. Karena orang megang tasbih itu dengan jari ini. Sabbahah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena disebut sabbahah di dalam bahasa Arab. Kalau di dalam bahasa Arab yang kasar disebut sabbabah. Sabbabah itu sabun, memaki, mencela. Jadi orang kalau memaki itu begini. Kamu begini, kamu. Nah, itu. Makanya oleh orang Arab disebut sabbabah. Tapi yang baik kita memakai bahasa yang positif, yaitu sabbahah. Berarti dipakai untuk bertasbih. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud wa Nasai wa Sahawi Ibnu Huzaimah. Dan hadis ini ditasbih oleh Imam Ibnu Huzaimah. Wallahu a'lam. Itu beberapa hadis yang bisa kita simpulkan dalam beberapa tema. Gitu ya. Pertama, bahwa bersiwak itu merupakan salah satu sunnah Nabi yang saat ini mulai diremehkan. Padahal fadilah siwak itu ada sekitar 200 hadis. Nah, di sini juga dijelaskan apapun yang dirasa akan memberatkan umat, maka Nabi akan menghindari. Dan Nabi akan memilih yang paling ringan. Nah, di dalam hadis wudu ini kita bisa menyaksikan uh, sebuah proses
pembelajaran yang unik gitu ya, bukan yang unik, pembelajaran yang berlangsung dari Nabi ke sahabat, dari sahabat ke murid-muridnya, para tabi'in. Itu beberapa hal yang bisa kita baca pada pesantren online kali ini. Selanjutnya dipersilahkan barangkali ada yang ingin ditanyakan. Monggo Ibu-Ibu. Ya, monggo Ibu-Ibu. Ya, kalau ada di sini izin menyapa, tadi ada Ibu Hani, ya, Bu Fatima, ada Ibu Rika, ada Ibu Jumiati, Bu Nur Hajar, dan Ibu Rianti. Monggo, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan fikih wudhu ya, lebih tepatnya tadi banyak menjelaskan panjang lebar tentang wudhu. Ya, sepertinya tidak ada Ustadz, mungkin ada tambahan apa? Tadi saya agak ngahir sudah tanya. Monggo, jenengan kalau ada tambahan. Tadi apa ya? Bahas apa Ustadz? Itu yang pamannya Rasulullah yang dibunuh Wahsy itu kenapa Rasulullah juga ya wajar ya, jadi melihat sisi kemanusiaannya beliau itu ada ya perasaan gak nyaman juga ya, jadi teringat terlepas beliau memang memaafkan beliau dan menerima atau Wahsy, cuman ya sebagai manusia biasa tentu ada yang nggak ingin ngelihat gitu, karena nggak ingin pembunuhannya paman beliau, paman tersayang beliau yang membela beliau itu teringat kembali. Karena pamannya itu dibunuh bukan hanya sekedar dibunuh, tapi mohon maaf ya sampai itulah mengerikan gitu. Bagian dalamnya diambil juga oleh si Wahsy ini. Makanya Rasulullah sangat sedih. Dari ini juga para ulama panjang lebar menjelaskan, diantaranya adalah ketika kita melihat seorang melakukan kemaksiatan entah apapun itu, jangan kemudian kita punya keyakinan dia tidak akan mendapat hidayah gitu. Sekelas Wahsy saja yang membunuh paman yang paling dicintai oleh Rasulullah itu oleh Allah masih diberi hidayah gitu. Apalagi orang karena melakukan kemaksiatan. Sama juga dengan Khalid bin Walid ya. Beliau panglima perang tapi juga oleh dari kaum musyrikin ya saat itu, dan kaum muslimin kalah banyak itu di perang Uhud, tapi beliau masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekelumit barangkali ada yang disampaikan, kalau tidak ada mungkin ditutup saja Ustaz. Saya di chat juga nggak ada ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua peserta yang telah menghadiri majelis ke-6 dari Bulughul Maram ini ya. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah, keluarga kita diberi kesehatan, zahiran wa batinah. Amin. Diberi kedamaian dan keistiqomahan untuk terus meningkatkan ibadah kita ala hadhihi niyah wa bi kulli salihah wa ala man asrafna salihun bi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه مزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الوجه وعامل السلطان سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تكفرنا بها جميع الحاجات وتهدنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عند الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات الحياة بعد الموت وعلى آله وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم افتح قلوبنا كما فتح العارفين اللهم نور قلوبنا بنور العلم والعمل والأخلاص والخوف اللهم ارزقنا حج بيت الحرام وزيارة قبر السلام بلطف وعافية بالمراد اللهم ارزقنا أولادا صالحين صالحات عالمين عاملين عاملات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين كالمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على الحمد لله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Saya secara pribadi mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Baik batin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.